Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah hadir pada pertemuan yang kedua ya Bu ya. Kemarin kan sudah pertemuan FDS yang pertama modul 1. Sekarang sudah menginjak ke modul 2 sesi 1 ya. Sesi modul 2 ini tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Di sini sedikit ada yang mau saya jelaskan mengenai mengendalikan anggaran ya. Proses yang perlu dilakukan yang pertama, anggaran keuangan disusun agar seluruh kebutuhan keluarga dapat dipenuhi. Jadi ibu-ibu harus bisa mengendalikan anggaran yang ada di lingkup keluarga ibu-ibu dan bapak ya. Yang kedua, mengelola uang mirip dengan lomba lari ya Bu ya. Mengelola uang itu mirip dengan lomba lari. Pelari seharusnya berlari di jalur yang sudah disediakan. Pelari yang tidak mengikuti jalur lomba akan mencapai garis finish lebih lama karena jarak lari ke garis finish jadi jauh. Sama kalau tidak disiplin dengan anggaran yang telah dibuat atau pendapatan dipakai untuk keperluan yang tidak dianggarkan, maka akan susah untuk memenuhi kebutuhan yang sudah direncanakan. Ini ibu-ibu harus sesuai dengan jalur yang sudah ditentukan, dan ibu-ibu untuk pengeluaran harus sesuai dengan apa yang sudah menjadi kebutuhan setiap harinya. Jadi jangan kebutuhannya ini jadi nanti ibu-ibu larinya ke ini, jadi tidak sejalan nanti. Nah itu ya. Di sini saya punya pertanyaan Bu ya. Mohon kalau berkenan Ibu, kalau seandainya bisa mohon dijawab ya. Tolong disimak baik-baik ya Bu ya pertanyaan saya ini. Ibu Lili harus membayar listrik siang ini. Pagi harinya Agus menangis meminta tambahan uang jajan untuk membeli mobil-mobilan baru seperti yang dimiliki teman-temannya. Apa yang harus Ibu Lili lakukan? Ayo, mungkin ada ibu-ibu yang mau menjawab? Gak ada Pak. Gak ada ya? Ya. Di sini saya jawab sendiri ya, karena tidak ada yang mau menjawab, saya jawab sendiri. Jadi jawabnya gini, Ibu Lili sebaiknya membujuk Agus untuk tidak membeli mobilan saat ini karena hal itu merupakan keinginan. Sementara ia memiliki kebutuhan untuk membayar listrik. Jadi kalau putranya ibu itu minta yang sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dianggarkan, seumpamanya ibu punya uang 50.000 itu ya, punya uang 50.000 dan kebutuhannya ibu untuk mungkin beli beras ataupun mau membayar listrik, jadi uangnya ibu pas-pasan. Jadi kalau putranya ibu itu minta sesuatu, jadi ibu harus bisa membujuknya supaya apa? Kebutuhan ibu itu sendiri itu harus bisa terpenuhi. Jadi kalau seandainya putranya ibu minta sesuatu terus ibu belikan, jadi ibu sendiri yang akan bingung. Karena uangnya ibu memang kebutuhannya 50.000 itu untuk kepentingan keluarga. Itu memang sudah kebutuhan gitu Bu ya. Jelas Bu ya? Ya, jelas. Ini baik, saya akan punya video sedikit ya.
Mohon ibu simak baik-baik. Ini untuk pelajaran kita. Saya buka dulu ya Bu ya. Tolong disimak ya. Ini perhatikan Bu baik-baik Bu ya. Tolong disimak itu Bu ya. Lihat Bu itu Bu ya. Baik. Sudah selesai Bu ya? Sudah ya. Itu mengenai apa Bu? Videonya barusan. Mengatasi masalah keuangan. Oh, pintar. Bagus Bu ya. Berarti Ibu benar-benar menyimak ya. Benar-benar memperhatikan video yang barusan ya. Baik Bu ya. Saya lanjutkan ya. Penting untuk mengendalikan pengeluaran berdasarkan anggaran yang telah dibuat agar tetap berimbang dengan pendapatan. Di sini ada dua cara Bu untuk pengeluaran dan pendapatan itu bisa stabil. Yang pertama, menggunakan sistem amplop. Ya, yang pertama menggunakan sistem amplop. Jadi seandainya Ibu bekerja dapat 15.000 atau 10.000 untuk memenuhi kebutuhannya Ibu, jadi Ibu menaruh dalam amplop ya, sampai Ibu simpan di dalam amplop ya. Yang kedua di sini dengan sistem catatan kas harian. Sebisa mungkin ibu-ibu harus punya catatan. Meskipun ibu kecil harus punya catatan Bu ya. Catatan harian atau catatan mingguan. Kas harian atau mingguan ya. Jadi ibu-ibu setiap pengeluaran ibu catat sekian. Seandainya dapat pendapatan ya ibu juga catat sekian. Jadi enak Bu, kebutuhannya ibu sudah jelas nanti. Seandainya satu hari ibu kebutuhannya untuk ini sudah tercatat dan pengeluarannya pun berapapun akan tercatat gitu Bu ya. Jadi imbang antara pengeluaran dan pemasukan, jadi imbang gitu. Kalau pendapatannya uang setiap hari kerja 15.000, kan tidak mungkin kita belanja 20.000, kan tidak mungkin ya Bu ya. Jadi kalau ibu tiap harinya dapat pemasukan 15.000 dan ibu belanja kebutuhannya 20.000, kalau setiap harinya seperti itu bagaimana Bu nanti Bu? Kan kita otomatis punya utang Bu. Kalau setiap hari ngutang 5.000, kalau sudah 1 bulan berapa utang kita Bu? 150. Ya itu Bu. Kalau 1 bulan 150, kalau 1 tahun Bu, jadinya akan menumpuk. Jadi kalau sebisa mungkin pendapatan dan pengeluaran itu harus imbang ya Bu ya. Ya. Oke. Catatan gini Bu ya. Ini saya punya catatan sedikit ya. Februari 2013, Ibu, ini contoh ya. 3 Februari 2013, Ibu Lili menerima upahnya bekerja di sawah sebesar Rp 15.000 ya, rupiah. Sepulangnya dari sawah, ia membeli bahan makanan di pasar sebesar Rp10.000. Sisanya ia berikan kepada Dewi untuk ditabungkan di sekolah sebesar Rp5.000. Nah, jadi kalau ibu ada pemasukan uang dari hasil kerjanya, jadi sebisa mungkin ibu harus bisa menabung
mungkin melalui putranya yang sekolah ataupun nanti punya tabungan sendiri, direncanakan harus setiap hari sebisa mungkin harus nabung. Ini perencanaan, nanti tiba-tiba ada kebutuhan yang tidak terduga. Ya, kalau seandainya ada kebutuhan yang tidak terduga, otomatis ibu kan juga tinggal ngambil tabungan yang sudah ibu simpan. Seperti itu Bu ya. Mungkin pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Seandainya ada yang perlu ditanyakan, mohon ditanyakan Bu. Sebelum pelajaran ini saya akhiri. Ada yang perlu ditanyakan Ibu-ibu? Gak ada Pak. Cukup di sini ya? Ya. Sudah paham ya? Ya. Paham. Baik, terima kasih banyak. Semoga pertemuan hari ini bisa bermanfaat, Amin. bisa berguna untuk bapak-bapak dan ibu-ibu dan untuk keluarga di rumah. Amin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.